Sip, attack! Beberapa waktu lalu sebelum video ini dibuat, di ambang pergantian babak, sebuah panggilan tak terduga menghampiri. Bukan sekedar perintah, melainkan sebuah undangan, sebuah gestur perpisahan dari sosok yang telah menjadi nahkoda, penuntun, dan inspirasi bagi kami. Bapak Sabta Juliansyah, salah satu direktur di perusahaan kami, yang sebentar lagi akan melepas masa jabatannya untuk memasuki masa purna bakti. Undangan itu bukan sekedar perayaan formal, bukan jamuan perisahan di ruang serbaguna. Ia adalah sebuah ajakan untuk sebuah perjalanan, sebuah ekspedisi ke jantung alam, ke puncak tertinggi yang menyimpan cerita dan pelajaran. Bapak Sabta Juliansyah memiliki suatu keinginan terakhir sebelum menapaki babak baru kehidupannya, yaitu mendaki Gunung Gede. Bersama kami, saya, Mas Danang, dan Pak Teddy telah berbagi suka dan duka dalam perjalanan karirnya, sebuah simbol, sebuah metafora tentang puncak-puncak yang telah kami raih bersama dan tantangan yang akan kami hadapi di masa depan. Selamat malam dari sudut kota Bogor Selatan. Saat ini pukul 20.39. Kita akan menuju lokasi checkpoint pertama untuk bertemu dengan yang lain. Sekarang kita ada di mana, Mas Danang? Di rumahnya Pak Sabta. Titik kumpul pertama. Oke. Besok Kita akan bermalam di sini dulu. Bermalam ya, tidur ya. Tidur ya. Jangan main ya. Halo Mas Sabta, apa kabar? Halo. Siap ya? Tadi apa kabar? Mantap. Malam ini kami diizinkan untuk menginap terlebih dahulu di kediaman Pak Sabta karena pada pukul 4 dini hari kami harus sudah berangkat menuju ke Cianjur untuk memulai pendakian. Di sini kami diberikan jamuan hangat serta wejangan-wejangan khusus sebelum memulai pendakian. Karena bagi Bapak Sabta sendiri, mendaki ke Gunung Gede ini bukan kali pertamanya. Sudah banyak sekali gunung yang beliau jajaki ketika masih muda. Pukul 4 pagi, kami pun sudah bergegas dan mengemas seluruh perlengkapan yang akan kami bawa ke desa Cianjur untuk segera memulai pendakian. Sekitar pukul 6 pagi, akhirnya kami tiba di base camp tempat pendakian. Di sini kami memulai sarapan terlebih dahulu untuk mengisi pondasi agar kuat dalam perjalanan nanti, serta menyiapkan beberapa logistik yang akan dibawa nanti. Apa yang disiapin? Minumannya pindah-pindahin biar gampang. Ini si Rizky mau bikin mie rebus tuh. Setelah pondasi dirasa telah tercukupi, kami lanjutkan untuk melakukan briefing, stretching, dan juga doa bersama sebelum pendakian. Dan yang paling penting, pada pendakian saat ini, kami dipandu oleh Pak Iqbal. Beliau adalah seorang guru dari Sekolah Alam Bogor dan memiliki pengalaman yang luar biasa dan pastinya akan memandu kami hingga nanti pulang kembali. Perjalanan kami dimulai. Di sini kami mendapat sebuah privilege khusus dari pihak base camp, bahwasannya kami diberikan tumpangan ojek gratis oleh warga lokal dari mulai titik base camp hingga ke titik awal pendakian. Perlu saya akui bahwa ini adalah pengalaman paling luar biasa dan paling ekstrim yang pernah saya alami untuk berkendara motor. Karena kan warga sekitar benar-benar ahli dalam mengendarai motor untuk melalui berbagai macam jalan yang berlubang, licin, dan lain sebagainya. Dan tibalah kami di tempat pendakian. Bagaimana komentarnya setelah 2 jam perjalanan dari base camp, Pak? Lumayan nih. Sesuai dengan prediksi, 1 jam tiba di pos 3 setelah dari pos 2. Muka yang paling main seger di sini adalah Teddy. Buntut. Karena dia terbiasa keliling pabrik dengan safety shoes. Saat ini kita sedang ada di pos 3
dan akan lanjut ke pos 4 dan waktu sekitar 1 jam. Tapi kalau memang masih memungkinkan kita akan lanjut di pos 5 dan makan siang di sana. Estimasi jam 12 di pos 5. Ternyata di luar prediksi, yang niatnya jam 11 sudah sampai pos 4, tapi jam 12 baru sampai. Jadi terpaksa tetap kita makan di pos 5 ya Pak. Oke. Pinggang, kaki, paha sudah mulai terasa. Oke. Alhamdulillah sampai ke alun-alun timur. Ya, dan itu adalah gerbangnya. Oke. Jam 1:15 kami sampai di alun-alun Surya Kencana dan sudah cukup ramai dipadati oleh para pendaki yang lain. Sekitar pukul 1 siang, kami putuskan untuk mendirikan kursi dan meja untuk makan siang bersama sembari menatap indahnya padang edelweiss yang membentang luas di area Surya Kencana, alun-alun timur. Setelah selesai makan siang, kami lanjutkan perjalanan dari alun-alun timur Surya Kencana menuju ke alun-alun barat Surya Kencana dengan jarak tempuh sekitar 30 menit, dan disitulah kami mulai mendirikan tenda, lalu dibantu oleh dengan Pak Iqbal dan juga tim porter. Karena waktu masih sangat siang, kami putuskan untuk bermain domino alias gaple terlebih dahulu, sembari menunggu waktu sunset tiba. Saat ini tepat pukul 5 sore di alun-alun barat Surya Kencana, dan saat ini kita sedang menunggu untuk sunset tiba. Sebentar lagi mataharinya akan terbenam di sebelah sana. Ketika sang surya perlahan merunduk di balik punggung gunung, melukis langit dengan kuas-kuas jingga yang memukau, kami duduk, 4 jiwa dengan latar kisah yang berbeda, ini dipersatukan oleh keindahan senja dan keheningan pegunungan. Udara dingin mulai merayap, namun kehangatan obrolan kami meleburkan batas-batas yang ada. Hutan ini dengan segala misterinya, dan puncak ini dengan segala keagungannya, akan selalu menjadi saksi bisu perjalanan kami. Teruslah mendaki, bukan hanya gunung, tetapi juga mimpi-mimpi kami. Dan inilah kondisi tenda malam ini, dan ini adalah menu makan malam kita hari ini. Memeriahkan masa pensiun saya. Wah, itu dia tujuannya. Oh, iya, ulang tahun juga. Dan dinginnya malam merayap memasuki setiap sela. Kami berkumpul, bukan di meja makan mewah, melainkan di dalam pelukan tenda yang mungil. Tempat kehangatan dan persahabatan menjelma menjadi santapan termewah. Aroma masakan sederhana, mungkin mie instan panas, nasi mengepul, atau kopi panas, mengisi ruang sempit, mengusir dingin yang mencoba menyusup. Jarum jam menunjuk pukul 4 dini hari. Dinginnya masuk hingga ke tulang, namun semangat untuk meraih puncak jauh lebih membara. Kami melangkah menembus pekat hutan yang masih bersembunyi di bawah selimut malam. Gelapnya terasa begitu intim, seolah rimba ini menyimpan rahasia-rahasia kuno yang hanya bisa disentuh dalam sunyi. Puncak Gunung Gede yang selalu kami impikan dengan panorama yang menakjubkan, ini tersembunyi rapat di balik selubung misterius. Kami tiba di sana, di titik tertinggi itu, namun disambut oleh kekuatan alam yang tak terduga. Keindahan yang kami bayangkan kini digantikan oleh nuansa epik, sebuah pertemuan intim dengan kekuatan sejati pegunungan.